mah kriuk ini mah. Halo pemirsa, hari ini kita makan lontong sayur. Tempatnya jauh. Semuanya jauh. Pagi-pagi ngelontong sayur. Yang jual lontong sayurnya di sana. Mau lihat? Mau? Mana? Oh, ini jual lontong sayur. Kitanya di ruangan spesial. Kemarin itu ada yang nanya-nanya itu Mas. Oh, yang mana Seth? Oh, yang itu ya. Apa coba yang itu? Lali aku. Kita sambil makan sambil Ngeplok. ngevlog ya, sambil sambil ngobrol-ngobrol lah tentang pertanyaan subscriber. Itu yang nanya masalah perceraian. Masih ingat pertanyaannya kemarin? Yang istrinya minta cerai ya? Iya. Oh ya, ini mungkin kita bahas ya. Sambil sarapan. Sambil sarapan. Jadi santai aja. Kan tagline kita kan ngaji santai sambil ngopi, tapi kalau ini sambil sarapan. Ngaji santai sambil sarapan. Mudah-mudahan sarapan kita ngobrol-ngobrolnya bisa Bermanfaat ya. bisa bermanfaat, memberikan faedah. Oh ya, pertanyaannya itu kalau tidak salah, nanti diluruskan Ustaz. Ya. Agak-agak lupa saya. Pertanyaannya itu ada seorang istri yang dia meminta cerai terhadap suaminya. Akhirnya suaminya itu mengabulkan permintaan istri. Kemudian setelah 3 bulan kemudian dia kembali. 3 bulan lewat. 3 bulan lewat ya. Minta. Setelah 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu minta kembali, minta rujuk kepada suaminya dengan alasan dia Ternyata hamil. Nah, bagaimana ini Ustaz? Kok ternyata hamil? Rincian solusinya gimana ya? Kok ternyata ujuk-ujuk hamil ini? Bingung kan, sang suami bingung kan? Nah, Karena mungkin dia tidak merasa nggak pakai 3 bulan. merasa tidak memakai, tidak mempergaulnya selama 3 bulan, kok ternyata hamil nih, bagaimana? Dan nanti kita bahas bagaimana solusi-solusinya agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali, gitu ya Jad. Nah, mudah-mudahan. Monggo Jad. Wan ini sambil nyantai. Sambil makan kerupuk ya. Jadi kan perceraian yang diminta istri itu Mas, itu sebenarnya ada 2 Mas. Satu, ya istri minta cerai kemudian diceraikan oleh suami. Jadi istri minta cerai itu ada 2 kemungkinan. Jadi istri minta cerai, saya minta cerai gitu. Terus nggak seneng sama kamu, wah udah nggak bahagia lah kira-kira. Ya karena mungkin sudah diminta terus menerus, akhirnya suaminya ya udah kalau gitu saya cerai. Nah, Yang menceraikan suami tapi? Ya menceraikan suami, tetap suami. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu minta cerai tapi dengan membayar pengganti. Pengganti itu uang apa? Ya, pengganti itu uang tebusan. Nah, kalau di Indonesia kalau dalam buku nikah itu kan ada taklik itu. Oh iya. Itu kan 10.000 ya biasanya. 10. Nah, itu namanya uang pengganti, iwat namanya. Perceraian itu disebut dengan apa? Polo. Beda ya. Polo namanya. Jadi mengajukannya dengan membayar sejumlah uang. Nah, kalau yang kejadian di zaman Nabi itu yang mengembalikan mahar.
Nah iya, maksud saya tadi itu kok cuman di Indonesia kok cuma 10.000 ya? Ya, yang penting itu jadi gini, khulu itu perceraian yang diminta oleh istri dengan membayar sejumlah iwat, uang pengganti. Bisa dari mahar yang diberikan sejumlah itu atau kurang dari itu. Tapi nggak boleh para ulama melarang lebih dari iwat, lebih dari mahar. Oh. Jadi mahar itu patokan atasnya ya? Patokan atasnya. Udah kita bahas tentang khulu ya, di atas. Kemudian Zat, untuk kasus ini bagaimana Zat? Yang 3 bulan kemudian hamil dan suami tidak merasa ya ini, adakah dalam perceraian itu supaya kan mungkin selama ini perceraian itu setelah cerai ya wes pisah. Jadi kita nggak tahu hubungan istri dengan siapa segala macam, suaminya dengan Maka kalau dalam surat At-Tolak itu ayat pertama ya, itu kan salah satu proses perceraian itu istri memang tidak boleh keluar dari rumah selama dalam masa iddah itu. Nah ini mungkin gitu. Jadi kalau nanti Mas buka ya dalam surat At-Talaq itu ayat pertama itu, wahai Nabi, jika kamu mentalak istrimu ya gitu, maka berilah talak itu dengan masa iddah. Masa iddah kemudian tetaplah di dalam rumahnya kecuali kalau dia berbuat dosa, boleh disuruh keluar dari rumah. Gitu. Jadi memang istri yang diceraikan itu harus tetap tinggal di rumah. saya bacakan artinya ya. Kalau ayat pertama ya. Ayat pertama coba yang Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengajarkan perbuatan keji yang jelas. Mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu perbuatan zalim terhadap dirinya. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah, jadi kan disuruh tinggal di rumah. Ada poinnya bahwa setelah diceraikan itu istri tidak boleh langsung keluar, dilepaskan dari rumah ya, tapi dia keluar nggak boleh, disuruh keluar juga nggak boleh, kecuali kalau melakukan perbuatan yang keji, nggak boleh baru disuruh keluar. Tapi kalau enggak, ya tetap di rumah, diberi nafkah, makan, minum. Nafkah, iya, meskipun sudah diceraikan kan? Iya, diberi makan minumnya, diberi tempat tinggalnya, tapi tidak boleh dipergauli. Tidak boleh dipergauli ya. Jadi kalau sudah dicerai itu berarti harus istri itu masih ditempatkan di rumah kita, dan tidak boleh keluar ya. Tidak boleh keluar. Itu yang masalah tinggal ya, sehingga istri itu tahu dia tuh di rumahnya atau tidak gitu. Ngapain di rumahnya aja. Nah sekarang kok yang tahu-tahu hamil tadi gimana? Nah, akhirnya suami spekulasi, mungkin karena nggak seperti ini kan, nggak ditaruh di rumah kan, begitu cerai langsung keluar gitu. Tahu-tahu 3 bulan, setelah 3 bulan balik lagi. Akhirnya suami, loh saya nggak merasa ini kok hamil lah. Tuduhan ini kan. Akhirnya menuduh. Curiga lah ya. Nah, curiga. Nah mungkin saya pertanyaannya gini San. Berarti poin pertamanya itu, poin pertama solusinya sebenarnya belum menjawab ya sebenarnya. Belum menjawab. Atau kita jawab dulu. Poin satu berarti kalau ada orang suami istri yang bercerai, maka istri tidak boleh keluar dari rumah. Itu poinnya. Sampai masa habis. Nah,
ini pertanyaan lagi dari poin ini. Nah, ntar yang kedua, Nah, sekarang udah. poin yang kedua yang pengen saya sampaikan teman. Gimana? Nah, kan ada hikmah masa iddah tuh. Hikmahnya untuk salah satu hikmahnya kalau dasar itu kita bahas sudah. Nah, jadi masa iddah itu gini. Ada 3 jenis masa iddah. Satu, iddah istri yang diceraikan dalam keadaan normal. Normal itu maksudnya gimana? Normal maksudnya dia masih haid, masih rutin gitu. Artinya ya. Terus yang kedua ada istri yang diceraikan dalam keadaan hamil. Nah, kemudian yang ketiga istri yang dalam keadaan ditinggal mati, cerai mati. Cerai mati ya. Nah, gitu. Ini kan masanya beda-beda nih. Kalau yang normal itu masanya 3 kali kuru, atau sering kalau di Indonesia disebutkan 3 bulan. Kalau cerai hamil itu dalam keadaan hamil itu nanti masa iddahnya sampai istrinya melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga kalau ditinggal wafat oleh suaminya, maka nanti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang kalau diceraikan tadi, kok 3 bulan baru ketahuan hamilnya. Ya memang secara akal ilmu kesehatan mungkin nggak masuk akal gitu. Kan menceraikan yang benar, yang sunnah itu kan ada cerai sunnah, ada cara bid'ah. Nah, cerai sunnah itu prakteknya istri kita itu haid dulu, kemudian bersih. dia bersih dari haid, kemudian baru dijatuhkan talak sebelum dipergauli atau sebelum dipersetubui. Nah, itu yang talak sunni. Kalau talak bid'ah itu istri sudah bersih dari haidnya, dipersetubui dulu, Habis itu baru dicerai. Oh, Nah, iya. itu yang kayak yang poin yang kedua ini Nabi pernah menyuruh untuk merujuk kemudian nanti dicerai kembali. Karena itu cerai yang nggak boleh, bid'ah gitu. Maksudnya merujuk Dirujuk dulu, baru nanti setelah dia bersih, haid bersih, kalau memang tetap mau dicerai, diceraikan. kalau memang jadi gimana Sud? Kalau misalkan Ternyata hamil, ya kalau hamil boleh diceraikan hamil itu. Makanya nanti masa iddahnya masa iddah hamil namanya. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kalau misalkan kalau Benar, ini poin dulu. Poin 2 tadi. Jadi anak yang istri yang sudah diceraikan itu kan cara menceraikan tadi seperti itu. Datang haid, Iya. dia bersih, sebelum dipergauli dia diceraikan. Diceraikan. Nah, makanya masa iddahnya 3 kali kuru. Gitu. Ya. 3 kali kuru itu kalau menurut logika kesehatan wanita yang hamil itu tidak mungkin bulan depan dia haid Haid, ya betul. sekali. Betul. Kedua, 2 bulan yang kedua nggak mungkin juga dia Haid. haid. Bulan yang ketiga juga nggak mungkin juga haid. Haid. Ya. Tapi kalau dia haid, hamil, berarti bulan depan aja sudah nggak haid. Gitu. Ya, betul. Ya nggak tahu kalau yang di ilmu kebidanan apa kedokteran itu bisa haid nggak gitu orang hamil itu. Nah, Ya. karena kasusnya kan tadi setelah 3 bulan selesai masa iddah datang katanya hamil. Nah, kan jadi kaget juga itu. Iya. Gitu. Oh, betul. Ya walaupun kita tidak mengatakan apakah ini dengan orang lain atau tidak, kita nggak usah bahas itu. Ya. Tapi ketika, nah poin ketiganya, tapi ketika benar-benar itu adalah anak dari hubungan suami istri itu, berarti dulu mencerainya dalam keadaan yang hamil. Ya. Nah, gitu. Di hubungan dulu, habis itu baru dicerai, bisa jadi seperti itu. Ya boleh jadi dia dicerai itu dalam keadaan hamil lah, kira-kira gitu. Kalau cerai dalam keadaan hamil, nanti masa iddahnya berarti sampai anak itu Lahir. lahir. Begitu. Gitu. Ya. Berarti
Nah, solusi apakah mau rujuk atau nggak rujuk itu tinggal tergantung kedua belah pihak. Istri mau rujuk, suami nggak mau, ya nggak bisa. Jadi kalau cerai dalam keadaan hamil boleh, Ustaz? Boleh. Oh. Boleh. Iya. Tapi tadi kenapa ada poin cerai bid'i sama cerai sunni, Ustaz? Padahal kan nanti kalau katakanlah cerai bid'i nanti kalau tetap ketahuan kan kalau dia hamil. Iya. Cuman kan efek terhadap hikmah terhadap perceraian itu jadi nggak terasa gitu. Oh. Jadi memang istri yang diceraikan tuh pertama ada yang dalam kondisi tidak hamil, ada yang kondisi hamil, dan dua-duanya ini boleh diceraikan. Boleh, iya. Tapi yang bid'i itu kita belum tahu hamil atau tidak hamil, tapi prosesnya yang pasti dia setelah haid itu berarti kemungkinannya dia tidak hamil, karena dia sudah haid bersih terus digauli, walaupun hasilnya apa kita nggak tahu. Oh, iya. Itu yang dilarang ya, Ya, cerai yang dilarang begitu. Terus kalau misalkan cerai dalam kondisi hamil seperti itu, nanti masa idahnya sampai Anaknya lahir. Kalau misalkan sampai anaknya lahir tidak ada keinginan untuk rujuk, Ya berarti talaknya bain. Terus talak bain, talaknya jadi permanen. cerainya permanen. Berarti kalau misalkan masa idahnya sampai bayi lahir, berarti tadi yang pertama, poin pertama, berarti dia tetap tinggal di rumah kita selama masa kehamilan itu. Iya. Gitu poinnya ya, pemirsa. Nah, mungkin selanjutnya ada yang bertanya nih, kalau sudah bercerai dalam kondisi hamil, kemudian nanti masa idahnya sampai hamil, setelah hamil keluar anak gitu ya, anak, tapi tentunya sudah bercerai kan kalau keluar anak itu sudah resmi bain ya, selamanya bercerai. Nanti hak asuh dan ininya bagaimana, Ustaz? Kan sudah berpisah tuh antara orang tua laki-laki dan perempuan, bapak dan ibunya. Kalau kewajiban nafkah tetap nanti kewajiban suami. Ini yang juga perlu dicatat oleh para suami kalau berpisah dengan istri punya anak itu tak nafkahnya, anak itu adalah tanggung jawab suami. Tapi pengasuhan selama anak ini masih balita itu yang lebih berhak adalah ibu atau keluarga dari ibu, gitu. Yang lebih berhak kalau dia masih kecil ya? Ya, masih balita. Itu hikmahnya juga banyak, karena yang bisa ngurusin bayi itu kan ibu-ibu. Kalau anak-anak bayi diurusin bapaknya ya kasihan, asinya dan lain-lain kan. Mungkin ada yang bertanya lagi, si orang tua itu kalau menafkahinya sampai usia berapa, Ustaz? Secara umum sampai balik. Atau dia menikah. Nah, kalau di Indonesia namanya anak itu umurnya sampai 18 tahun. Jadi kewajiban seorang bapak terhadap anaknya, meskipun kita sudah cerai ya, anaknya di tempatnya ibu, tapi kita tetap memberi nafkah. Selama kapan? Selama dia belum balik. Atau kalau di Indonesia ngikutin definisi anak dalam konteks Indonesia itu umurnya sampai 18 tahun. Itu sama biaya sekolah juga berarti? Iya dong. Ya nafkah kan begitu. Nafkah itu ya pakai sandang, pangan, papan. Ya termasuk kalau dia sekolah ya dibiayai. Gitu. Makanya kalau anak itu tidak ada mantan. Orang tua mantan nggak ada. Yang ada itu mantan istri atau mantan suami. Ya. Anak dan orang tua itu nggak pernah ada mantan itu ya. Setelah sudah dewasa tadi, sudah keluar dari anak-anak, itu tentunya orang tua sudah tidak memberikan kewajiban untuk memberi nafkah lagi kan? Enggak dong. Si anak itu gimana? Mau ikut? Kalau mau ikut orang bapaknya masih bisa, boleh? Ya, anak kan udah dewasa kan, udah bebas.
Dia punya pilihan sendiri. Mau ikut ibu, mau ikut bapak boleh. Iya. Tapi tidak ada mantan bapak, mantan ibunya nggak? Nggak ada dong. Tapi cuman mau ikut aja, ikut ibu atau ikut gitu. Di poinnya tadi ada banyak banget itu poinnya, masya Allah. Nah udah selesai beliau, saya belum selesai. Padahal banyaknya ngomong beliau. Ya, lincah berarti. Lincah. Mudah-mudahan itu pertanyaan tadi kejawab ya. Jadi terus nanti kalau misalnya istrinya minta rujuk, ya tergantung dia mau rujuk apa enggak gitu aja. Suaminya mau menerima apa enggak? Mau merujuk apa enggak. Tapi pokoknya konsepnya tadi yang kita bilang kalau dia tidak hamil berarti masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali kuruk. Ya. Tapi kalau dia hamil waktu diceraikan berarti masa iddahnya sampai anaknya lahir. Nah, Ya. ketika sudah lahir nanti habislah masa iddahnya. Gitu. Permanen lah perceraiannya. Jadi talak bain gitu. Karena kalau yang konteks tadi berarti masa iddahnya ya ditambah karena dia hamil kan? Iya. Ternyata dia hamil ya ditambah. Nanti ditambah sampai melahirkan. Sampai melahirkan kalau suaminya tidak mau kembali, kedua belah pihak nggak mau kembali ya sudah. Berarti Ya, selesai perkawinannya. ya. Oke. Luar biasa masakannya. Masya Allah. Mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Obrolan kita pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.